Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, tausiah pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Tabrani AR. Kepada beliau kami persilahkan. Amalu fasayarallahu wa rasuluhu walladzina amanu. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beraktivitaslah kamu, berkreasilah kamu. Maka aktivitas kamu, amal-amal kamu, kreasi kamu, Allah, Rasul, dan mukmin yang akan menilainya. Maka dalam kaitan ini kita manfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang merupakan nikmat karunia yang di dalamnya kita bisa menjadi orang yang berugi maupun orang yang beruntung. Maka dalam kaitan waktu ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Banyak dalam ayat-ayatnya yang Allah menegaskan bahwa sesungguhnya waktu itu adalah penting. The time is expensive. Waktu itu adalah mahal, waktu itu adalah penting dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini Pak Guru ingin mengajak kepada anak-anakku sekalian di usia yang lapang ini secara kasat mata anak-anak masih lama hidupnya. Walaupun yang namanya kematian itu tidak diukur dari segi umur, tapi diukur dari segi dari segi nomor cabut ya. Bukan nomor urut tapi nomor cabut. Bisa jadi yang masih dalam lahir, yang dalam kandungan dia meninggal, yang baru berapa hari meninggal. Ada yang udah lama ditunggu-tunggu, yang tidak diharapkan justru dia terus panjang terus. Sebab apa? Yang namanya kematian itu, yang namanya kehidupan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Tugas Pak Guru, tugas kita bagaimana mensyukuri nikmat hidup tadi, nikmat waktu tadi itu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di dunia ini? Kecuali untuk beraktivitas, berkreasi tadi, dalam arti bernilai ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah, berbakti kepadaku. Termasuk di dalamnya adalah talabul ilmi. Kenapa? Sebab dia diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin kita sudah singgung bahwa yang namanya menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai liang lahat. Siapa yang masih hafal hadisnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Kemarin Pak Guru belajar sama Bapak Ustadz Kadafi, Muammar Kadafi. Pak Guru mengutip ungkapan Imam Malik. Aku belajar sampai aku masuk ke liang kubur. Madal hayah, sepanjang kehidupan. Sikam belajar ampai sikam kuhuk ke liang lahat. Mantap. Jadi saya belajar sampai masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada istilah istirahat, tidak ada istilah tamat belajar. Mulai sejak dini anak-anak pakai. Tadi Pak Guru ingatkan tadi bahwa the time is expensive ya. Waktu itu adalah penting, waktu itu mahal. Al waktu hiyal ghali. Waktu itu adalah mahal. Dari sekarang dimanfaatkan. Banyak kalau mau buktinya kita simak beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Hal ini menunjukkan waktu itu adalah penting. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Satu, Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu asar. Wasubhi, demi waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Dan seterusnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Namun di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat.
Beliau katakan nikmatani, ada dua nikmat. Katsiran minan nas maghbunun, di mana kebanyakan manusia mereka tertipu, terbuai, tidak memanfaatkan dua nikmat tadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah sebagai pemberi nikmat. Apa dua nikmat itu? As-sihah wal faragh. As-sihah wal faragh, yakni waktu sehat dan waktu luang. Termasuk anak-anak waktu luang dari sekarang ini. Nggak ngapa-ngapain, nggak berpikir cari beras, nggak, ya, nggak berpikir mau beli ini beli itu, nggak ada. Tinggal menjalankan saja. Nah, hal inilah yang penting. Maka sekali lagi Pak Guru mengingatkan kepada Pak Guru, kepada kita semuanya, ada satu ungkapan yang pendek, ya, singkat, padat, ya. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Al-yaum amalun. Hari ini adalah beramal, beraktivitas, berkreasi, mengisi apa yang kita ingin isi dalam hidup ini, terutama di usia-usia anak-anak yang masih dalam kondisi yang bersih. Wal ghad hisabun, dan esok adalah perhitungan. Jadi kalau sekarang masa-masa keemasan ini anak-anak nggak manfaatkan, nanti anak-anak akan menjadi anak-anak yang menyesal, ya. Pak Guru merasakan, kata Mas Anip mengutip sebuah syair, belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa ibarat melukis, mengukir di atas air. Ya, payah ngapalnya, cepat lupanya. Ya nggak pada ya. Payah ngapalnya tapi cepat lupanya. Kalau anak-anak enggak, mudah ngapalnya, ingatnya lama. Kecuali kalau maksiat. Anak-anak masih hebat. Nah, karenanya apa? Pak Guru mengingatkan, mari kita sama-sama manfaatkan 4 potensi dasar yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk memanfaatkan waktu agar kita menjadi orang-orang yang mau bersyukur. Bagaimana kita akan bersyukur kalau kita nggak paham, nggak ngerti hidup ini? Mau kemana? Ila aina malja, katanya. Mau kemana kita ingin menuju? Maka 4 potensi itu apa nak? Yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga akal dan hati. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan sejak awal. Yang kalau kita syukuri, kita optimalkan, terutama dalam kita belajar, pelajaran apa saja di sekolah maupun di luar sekolah, insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang jotonain, ya, luar biasa. Kenapa? Karena anak-anak mensyukuri nikmat potensi yang Allah telah berikan tadi. Sebab kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kamu kufur, ingat, ya, justru yang ada diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanti sesungguhnya azab Allah pedih, sangat pedih. Maka waktu sekarang ini dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk apa nak? Mengisi masa muda kita. Dengan apa? Menghiasi dengan ilmu pengetahuan. Sebab dalam hidup ini ilmu pengetahuan itu adalah hal yang sangat urgen, sangat dibutuhkan. Maka kemarin kita simak bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, singkat saja, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi orang yang nggak punya ilmu butek, cupet, pandangannya sempit. Nah, dalam rangka untuk itulah kita mari mengoptimalkan, mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita yang berupa 3 hal atau 4 hal itu. Seperti yang Allah ungkapkan di dalam Quran surat berapa nak? 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu sedangkan kamu pada waktu itu belum tahu apa-apa.
Ya belum tahu apa-apa. Begitu lahir nger gitu aja nangis saja. Ada yang nggak nangis sampai dibalik-balik dipukul-pukul supaya nangis ya. Ternyata apa nangisnya itu? Nah, ada yang bilang gitu, ngapa gua nggak dari dulu keluar? Lapang ternyata dunia ini ya. Di dalam sempit itu. Alam apa namanya? Alam rahim. Dia keluar ke alam dunia. Kembali lagi kepada ayat tadi itu. Kemudian Allah jadikan untuk kamu pendengaran, yang pertama kali pendengaran, penglihatan, kemudian akal dan hati. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu akan bisa menjadi orang yang mau bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu. Dari mana dia tahu? Karena dia mengoptimalkan, memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa alat pendengaran. Dia dengerin informasi-informasi yang positif dari langit maupun dari bumi. Informasi Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dia dengar. Kemudian informasi-informasi dari para ulama, daripada guru-gurunya yang positif semuanya. Kemudian dia simpan di otaknya. Kemudian dia olah ya di dalam hatinya, timbul kecintaan, kerinduan, dan kemudian dia ingin melakukannya. Itu yang pertama. Kenapa yang pertama telinga? Sebab ini ada apa, menurut ilmu kedokteran itu dia lebih sensitif, lebih peka. Ya, kalau kita lihat contoh yang mudah aja, banyak orang-orang yang buta itu dia hafal Quran. Ya, dari tangannya, rabaannya, kemudian dari dia mendengar aja itu subhanallah. Maka ketika anak-anak tidak manfaatkan telinganya untuk mendengar yang baik-baik, yang positif, nanti anak-anak merugi. Kalau udah ke sana nanti ini nggak sensitif lagi, nggak peka lagi. Orang rasakan nikmat itu penting kalau dia sudah rusak. Coba tanya sama Pak Rahmat, ya, yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan telinganya. Ya dah, Pak Rahmat ya. Bingung, iya. Sama Pak Guru diuji lewat matanya. Ya. Iya. Diambil, dikurangi, ya. Jadi yang pertama dengar. Dan mendengar itu perlu keterampilan. Perlu keterampilan tersendiri. Perlu kehusuan. Kalau orang ngomong gampang seperti Pak Guru ini bisa semuanya, ya Pak Arya. Tapi kalau ngedengar sulit. Ngomong doang tapi nggak mau ngedengar. Itu bahaya itu. Padahal subhanallah ketika informasi itu datang, ya, itu sulit untuk dibuang. Yang dalam kaitan ini siapa yang Allah berikan kelebihan? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Ya, beliau itu kalau jalan tuh Pak Rahmat ditutup kupingnya, bukan karena sakit, bukan. Ditutup itu di keramaian orang itu. Kenapa? Karena dia takut, nggak mau mengkontari otaknya, jiwanya tadi itu dengan perkataan-perkataan yang buruk. Sebab apa yang dia dengar itu sulit untuk dilupakan. Beda dengan kita. Ya. Diomongin berkali-kali gampang cepat lupa. Udah gampang cepat lupa pula gitu. Anak-anak dari sekarang ya dimanfaatkan. Anak-anak mendengar ibadah, apalagi yang didengar Al-Qur'an. Jangan sekali-kali kalau Al-Qur'an dibaca anak-anak ngobrol, nggak ngedengerin. Nanti dicabut oleh Allah ya nikmat pendengaran itu. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini akhlak kita terhadap Allah. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi ketika Al-Qur'an itu dibaca, dengerin. Nih, sekaligus kita mensyukuri nikmat karunia yang berupa telinga, pendengaran. Dengar, diem, nggak ngobrol. Apa kata Allah? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat kasih sayang, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi modalnya ngedengerin, diem aja udah dapat pahala. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar mengendalikan hawa nafsu. Ya pengen ngomong juga kita, ya. Padahal kalau kita diem aja subhanallah itu latihan. Kita mampu berbicara tapi kita tidak berbicara. Itu salah satu indikasi orang yang tawadu, tahu warna duit. Tawadu ya. Andap asor. Rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri kate gini. Ya, tapi rendah hati. Dia kate tapi dia tinggi ininya, punya izzah.
confident, percaya diri dan sebagainya. Tapi sebaliknya, walaupun dia kelihatan besar tapi dia sesungguhnya ini adalah tawadu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tabrani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.